Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Gali Pertiwi dengan NIM 200005164 dari Prodi PGSD kelas 2D Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa yaitu tentang listrik statis dan dinamis. Berikut ini lembar kerja mahasiswanya ya teman-teman. Yang pertama ada tanggal pelaksanaan dimulai dari 26 Juni sampai dengan 28 Juni 2021. Jam pelaksanaannya dimulai jam 9 sampai dengan jam 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian jadwal pelaksanaannya. Yang pertama, saya mempelajari dan mengamati tutorial penggunaan pad melalui YouTube. Kedua, mempraktikkan langsung dengan cara merancang rangkaian listrik dengan aplikasi pad. Yang ketiga, saya mengerjakan LKM dari bagian 1, kedua, dan ketiga. Yang keempat, merapihkan LKM dan melengkapinya. Kemudian, saya membuat video presentasi. Kemudian, pada bagian pertama ada kata pengantar, yaitu menjelaskan tentang listrik dan rangkaiannya. Kemudian, pada bagian B tujuan, yang pertama, kita dapat merancang rangkaian listrik sederhana. Kedua, kita dapat menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. Ketiga, kita juga dapat menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Keempat, kita dapat menghitung energi dan daya listrik, serta bisa menghitung biaya pemakaian listrik. Dan yang C ada alat dan bahan, seperti kabel, baterai, lampu, dan amperemeter, di mana alat dan bahan ini memiliki fungsi masing-masing ya. Kemudian, yang D ada prosedur kerja. Nah, kegiatan satu ini saya membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Di sini ada tutorial penggunaannya ya teman-teman. Sudah ada cara untuk pemakaiannya. Kemudian, yang kegiatan 2, saya mengukur kuat arus listrik. Di sini juga sudah ada tutorial penggunaannya. Pada kegiatan ketiga, saya membuat rangkaian seri dan paralel. Di sini juga sudah ada tutorial penggunaannya. Dan di sini ada gambaran umum dari rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian ketiga. Kemudian yang E, hasil pengamatan kegiatan 1. Nah, dari kegiatan 1 tadi, saya bisa membuat rangkaian dengan lampu yang menyala dan tidak menyala. Ini adalah gambarnya ya teman-teman. Yang kedua ini adalah arah elektron dari rangkaian tertutup ini adalah bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Sedangkan arah elektron dari rangkaian terbuka tidak terdapat aliran elektronnya atau tidak ada. Nah, yang ketiga, arah arus listrik pada rangkaian tertutup ini adalah bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Sedangkan arah arus listrik pada rangkaian terbuka tidak terdapat aliran arus listriknya atau tidak ada. Lanjut ke hasil pengamatan kegiatan 2. Di sini saya ada rangkaian A, B, C, D, dan E. Yang pertama rangkaian A dengan besar tegangan 0 volt dan besar kuat arus 0,0 ampere. Yang rangkaian B 1,5 volt dan 0,15 ampere. Yang ketiga rangkaian C 3,0 volt dengan 0,30 ampere. Yang keempat rangkaian D 4,5 volt dan 0,5 ampere. Yang ke E adalah 9 volt dan 0,90 ampere. Kemudian dilanjut dengan hasil pengamatan kegiatan ketiga. Nah, jadi
Dari hasil pengamatan ketiga dihasilkan kuat arus ampere 2,70 ampere, 0,60 ampere, 0,30 ampere. Tegangannya masing-masing adalah 9 volt dan ditemukan daya dengan rumus V dikali I, yaitu menghasilkan 24,3, 5,4, dan 2,7. Nah, energinya V dikali I dikali T. Nah, menghasilkan 243 Joule, 54 Joule, 27 Joule. Yang ketiga ini tinggal diganti waktunya saja, yaitu 20. Caranya sama. Yang F, diskusi. Yang pertama ada rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu. Jadi, rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu menurut saya adalah rangkaian tertutup, karena rangkaian tertutup tersebut dapat terhubung, sehingga mampu mengalirkan aliran listrik. Jadi prosesnya adalah ketika saklar tertutup, maka saklar akan mengalirkan arus listrik tadi, sehingga membuat beban lampunya menyala. Jadi rangkaian yang dapat menyala adalah rangkaian tertutup ya. Kemudian, yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungannya adalah suatu rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga pada lampu tersebut akan menyala secara otomatis. Dengan adanya arus listrik yang mengalir pada ujung kawat pengantar, memiliki banyak sekali elektron yang terhubung dengan kutub negatif dari baterai. Dan ujung kawat penghantar lainnya memiliki sedikit elektron yang terhubung dengan kutub positif. Sedangkan aliran listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke rendah dan aliran elektronnya akan mengalir dari potensial rendah ke tinggi atau juga mengalir dari kutub negatif dan kutub positif. Ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingannya menurut saya adalah besarnya arus listrik itu sebanding dengan besarnya beda potensial. Dan apabila semakin besar sumber dari tegangannya, maka akan semakin besar pula arus yang akan dihasilkan. Yang keempat, di sini kita bisa menghitung jumlah arus yang mengalir pada sebuah kawat dengan rumus I sama dengan Q dibagi T. I-nya 0,6 Coulomb dibagi 60 sama dengan 0,01 ampere atau 10 mA. Yang kelima, kita dapat mengetahui bagaimana hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Nah, ini adalah grafiknya ya. Grafiknya menunjukkan naik angkanya dari 0,0 ampere ke 0,90 ampere. Kemudian, yang keenam, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Jadi, hubungannya adalah sebanding apabila pada hambatan tetap dan jika kuat arus I-nya bertambah besar, maka nilai tegangan V-nya pun akan semakin bertambah besar. Apabila kuat arusnya berkurang, maka tegangannya pun akan berkurang. Kemudian, yang ketujuh adalah hubungan kuat arus dan energi listrik. Ini adalah grafiknya ya teman-teman. Jadi dari grafik ini menunjukkan angka penurunan dari 2,70 ampere ke 0,30 ampere. Kemudian dilanjut, dari hasil pengamatan 3 dapat disimpulkan bahwa kuat arus listrik merupakan banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian listrik tiap detiknya. Sedangkan energi listriknya adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik. Dengan demikian, energi listrik tersebut berbanding lurus dengan arus listriknya. Jika kuat arus semakin besar, maka energi listriknya pun akan semakin besar. Kemudian, yang kesembilan, kita dapat menghitung besarnya energi dengan rumus W sama dengan V kuadrat dikali T dibagi R. W sama dengan 240 kuadrat dikali 30 dibagi 24 menghasilkan 72.000 Joule atau 72. Kemudian, nomor 10, kita dapat menghitung besarnya biaya listrik dengan rumus W sama dengan P dikali T, W sama dengan 100 dikali 12, menghasilkan 1200 sama dengan 1,2 kWh per hari.
dikali 30 menghasilkan 37,2 kWh. Jadi 37,2 dikali 100 menghasilkan 3720. Nah, kesimpulannya dari kegiatan ini menurut saya adalah kita dapat mengetahui rangkaian kuat arus listrik yang dapat membuat lampu menyala, yaitu rangkaian listrik tertutup, karena rangkaian tersebut dapat mengalirkan arus listrik. Jika pada rangkaian terbuka, maka lampu tersebut tidak akan menyala karena tidak dapat mengalirkan arus listrik, yaitu jalannya arus diputus dengan cara dibuka. Kemudian, kuat arus listrik, tegangan, maupun energinya pun saling berhubungan, karena energi listrik tersebut sebanding dengan tegangan dan kuat arus listriknya. Nah, jadi itu adalah penjelasan presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.